Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-Nya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini melanjutkan bacaan yang kemarin, bahwa setelah Yesus memberi makan banyak orang, juga menggandakan roti dan ikan, Ia lalu menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang Danau Galilea. Saat malam tiba, mereka berada di tengah ombak dan angin sakal melanda perahu mereka. Para murid merasa takut dan panik karena tampaknya perahu mereka akan tenggelam. Namun tepat pada saat itu Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Murid-murid terkejut dan berpikir bahwa mereka melihat hantu. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jawaban Yesus tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa bagi para murid-Nya yang sedang tertimpa ketakutan akibat angin sakal. Mereka mengira bahwa mereka sedang melihat hantu. Tetapi ternyata itu adalah Yesus yang datang untuk membantu mereka yang berada dalam ketakutan. Yesus datang ketika mereka sedang ada dalam kondisi berbahaya. Karena takut, mereka begitu panik dan tidak lagi berpikir jernih. Kehadiran Yesus tidak terduga. Itu akhirnya menenangkan mereka. Dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes mengingatkan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin juga pernah menghadapi angin sakal kehidupan. Sehingga kita dikuasai rasa takut, pikiran kita dipenuhi dengan bayang-bayang mengerikan, dan kecemasan berlebihan. Sehingga gagal melihat kehadiran Yesus. Padahal Dia hadir dan selalu hadir dalam hidup kita. Dalam hening dan refleksi, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus selalu menawarkan bahwa kepada kita dan berbagai kondisi hidup yang kita alami. Semoga dengan iman dan kepercayaan ini kita semakin diteguhkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.